Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak kami sekalian. Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan untuk bidang studi PKN kelas 12 semester ganjil untuk TKR. Anak-anak kami sekalian, saya yakin dan percaya bahwa kita semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pelajaran yang akan saya paparkan berikut. Pada pertemuan yang lewat, yaitu pertemuan yang pertama, kita sudah membahas makna hak dan kewajiban warga negara. Dari judul ini, seperti yang sudah saya jelaskan sepintas pada pertemuan pertama kemarin, bahwa hak dan kewajiban itu adalah dua sisi yang berbeda, tapi sangat berdekatan, dan harus mempunyai porsi yang seimbang. Sehingga benarlah bahwa hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang diatur oleh undang-undang. Kemudian, hak dan kewajiban itu juga merupakan dari bagian yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Nah, itu pembahasan kita kemarin pada pertemuan pertama. Hari ini pada pertemuan kedua, kita akan membahas judul yang sama, hak dan kewajiban warga negara, dengan subjudul substansi hak dan kewajiban warga negara. Baik, anak-anak kami sekalian, Pancasila merupakan ideologi bangsa kita. Oleh karenanya, hak dan kewajiban itu dijunjung tinggi, terutama di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dijunjung tinggi hak dan kewajiban, karena hak dan kewajiban itu merupakan penerapan implementasi kehidupan manusia yang sesungguhnya. Baik, dalam pertemuan yang singkat ini akan kita jabarkan bagaimana sih sebenarnya hak dan kewajiban yang dijelaskan oleh Pancasila. Seperti bagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Menurut sila ini, hak dan kewajiban, hak dan kewajiban itu dijamin oleh negara. Berketuhanan yang Maha Esa, artinya apa? Sepintas bisa katakan bahwa setiap warga negara itu memiliki kebebasan dalam memilih kepercayaannya. Ini dijamin, bahkan dilindungi. Orang tidak boleh memaksakan suatu agama kepada agama yang lain. Dan ini merupakan hak asasi yang paling mendasar, agama. Kemudian yang kedua, sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut sila ini, ditempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki hak yang sama untuk menjamin dan perlindungan hukum. Jadi tidak seperti yang sering kita dengar selama ini, ada katanya hukum tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini tidak boleh terjadi, yang sesungguhnya tidak boleh terjadi. Kalau ini terjadi, maka ini terjadi pelanggaran hak, pelanggaran hak berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang berdasarkan sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Berdasarkan sila ini, setiap warga negara
dalam keragaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah atau memperkaya budaya daerah. Ini sudah bisa kita lihat bahwa bagaimana budaya yang terjadi dalam masyarakat kita itu sudah dikembangkan menurut keberagamannya, menurut keberadaannya masing-masing. Kemudian berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara, bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta berpartisipasi dalam pemilihan umum. Ya, sama kita ketahui bahwa dalam pemilu ada diatur ajas luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Jika kita memiliki pilihan yang berbeda, ini tidak perlu kita sebutkan, karena jika pada saatnya, pada saat pemilu berlangsung, pilihan itu disebutkan, ya kalau orang lain menyukai kita, kalau tidak, nah oleh karenanya disebutkan dalam asasnya itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi umum berlaku kepada semua, umum berlaku kepada semua, bebas, terserah yang mana pilihan kita. Rahasia tak perlu disampaikan kepada orang lain. Sehingga pemilu itu bisa berlangsung apa adanya. Dan kita ketahui bahwa untuk Labura sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan calon bupati. Silakan kepada anak-anak yang sudah memiliki hak untuk memilih, daftarkan diri, daftarkan diri dan ikuti pemilihan tersebut. Karena dengan mengikuti pemilu berarti kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan itu sendiri. Jangan menjadi golput, jangan menjadi apatis. Rayakan pemilu itu sebagai sesuatu yang mencerminkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Saya kira sampai di situ yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali hari ini. Sekali lagi, ini adalah pertemuan yang kedua PKN kelas 12 TKR. Sampai ketemu pada pertemuan yang ketiga minggu depan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.